Sobat calon guru semuanya, untuk pendaftaran P3K 2024 di sini nanti akan segera dibuka, termasuk juga bisa diikuti oleh teman-teman yang memiliki ijazah SD, SMP, SMA, hingga S1, S2 maupun juga S3. Nah, tentunya di sini nanti penentu kita itu nanti bisa mendaftar atau enggaknya itulah didasarkan dari kualifikasi pendidikan yang kita miliki, disandingkan dengan ketika kita melakukan pemilihan formasi teman-teman. Nah, termasuk juga untuk teman-teman yang di sini tenaga teknis ya. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu 5 langkah honorer agar bisa diangkat P3K 2024 untuk teman-teman yang masuk dalam kategori penjaga sekolah, kemudian juga satuan pengamanan, kemudian pengemudi maupun juga tenaga administrasi yang ada di sekolah. Tentunya di sini nanti teman-teman yang masuk dalam kategori ini harus memanfaatkan kesempatan terakhir ini ya untuk bisa diangkat P3K 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, untuk langkah pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman termasuk juga untuk yang di bagian keamanan, kemudian di bagian pengemudi atau mungkin juga transportasi, kemudian juga tenaga administrasi, penjaga sekolah dan lain sebagainya, bidang kebersihan, maka di sini nanti langkah pertama untuk bisa diangkat menjadi P3K itu adalah harus melakukan pendaftaran sampai dengan resume ya. Dikarenakan syarat utama untuk nanti bisa diangkat P3K tahun ini, nanti untuk yang lulus diangkat menjadi P3K penuh waktu, sedangkan yang nggak lulus ini nanti akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, meskipun paruh waktu, yang jelas di sini nanti kita akan mendapatkan SK dan juga mendapatkan NIP ya. Jadi pastikan teman-teman nanti yang pertama dilakukan adalah melakukan pendaftaran sampai di tahap resume akhir pendaftaran. Ya, mana untuk langkah pertama untuk pendaftaran tentunya harus melakukan pembuatan akun SSCASN 2024, dan tutorial pembuatan akunnya ini sudah banyak sekali video sebelumnya yang kita buatkan tutorialnya. Nah, artinya di sini nanti melakukan pendaftaran sampai dengan resume. Yang pertama ini kan kita membuat akun SSCASN ya. Dan tahapan setelah kita membuat akun SSCASN itulah kita login ke akun SSCASN kita. Setelah itu kita melakukan pengisian biodata. Kemudian kita melanjutkan setelah pengisian biodata nanti akan ada tanda tangan digital dan sebagainya. Kemudian kita memilih jenis seleksi. Nah, jenis seleksi yang nanti kita pilih nanti akan berdasarkan dari nomor induk kependudukan yang kita miliki. Kita akan bisa mendaftar yaitu P3K ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan pendaftaran di memilih jenis formasi. Kemudian ini mendaftar formasi P3K 2024 ya. Setelah itu kita melakukan pengisian riwayat, dikarenakan di sini nanti untuk P3K itu kan diwajibkan memiliki yaitu riwayat pengalaman kerja minimal 2 tahun ya. Setelah itu kita mengupload dokumen, yaitu persyaratan-persyaratannya apa saja yang nanti akan kita upload. Kemudian di tahap terakhir setelah kita ini upload dokumen, itulah kita resume pendaftaran. Dan akhiri pendaftaran pada halaman resume. Yang mana setelah teman-teman nanti melakukan pendaftaran, akhir pendaftaran di halaman resume, ini akan bisa mencetak bukti kartu pendaftaran sistem sistem seleksi calon ASN ya. Jadi sebagai bukti kita ini bisa sudah melakukan pendaftaran sampai di akhir resume, itulah ketika teman-teman sudah berhasil mencetak kartu pendaftaran sistem seleksi ASN seperti ini. Jadi pastikan teman-teman nanti melakukan pendaftaran sampai di tahap akhir ini ya. Dan kemudian untuk langkah yang kedua, pastikan teman-teman nanti memilih jenis seleksinya, itu jenis seleksi P3K teknis. Dikarenakan di sini nanti ketika teman-teman itu membuat akun, kemudian mengisi biodata, kemudian memilih jenis seleksi, maka pada bagian inilah nanti akan ditunjukkan nanti untuk jenis seleksi apa saja yang dibuka. Maka teman-teman yang masuk dalam kategori penjaga, kemudian juga satuan pengamanan, kemudian juga di bidang transportasi, kebersihan, ini nanti teman-teman memilihnya itu adalah di P3K teknis ya. Karena kalau misalkan P3K guru itu nanti aturannya berbeda, itu nanti yang punya ijazah S1 dan juga dapodiknya guru. Kemudian yang kesehatan inilah untuk yang nakes. Bagi teman-teman yang mungkin di sekolahan atau mungkin juga di rumah sakit atau mungkin di instansi pemerintah, maka pilihnya ini nanti adalah kita memilih yang P3K tenaga teknis ya. Nanti akan ada opsi-opsi ini dan kita hanya diperkenankan untuk memilih satu saja, yaitu satu jenis seleksi. Setelah kita akhiri pendaftaran di halaman resume, nanti kita sudah nggak bisa untuk mengganti pilihannya ya. Jadi teman-teman nanti memilih jenis seleksinya itulah P3K tenaga teknis.
Dan selanjutnya untuk langkah yang ketiga, teman-teman nanti memilih formasi sesuai nomenklatur teman-teman. Jadi nanti teman-teman memilih formasi di P3K teknis itu adalah sesuai dengan nomenklatur yang ada pada keputusan Menpan RB. Ya, pada di sini hal penting yang nanti ketika teman-teman memilih formasi itulah di sini. Misalkan saja saya memilih jenis seleksi P3K. Kemudian instansi yang saya daftar itu adalah di pemerintah Kabupaten Magetan misalkan. Kemudian jenis formasinya kita pilih, kemudian kita pilih di sini. Nah, selanjutnya di sini nanti teman-teman masukkan yaitu untuk di sini berdasarkan dari ijazah kita ya. Nanti kita masukkan pendidikan kita. Pendidikan kita apa? Misalkan SD, SMP, SMA atau D2, D3, S1. Kemudian setelah kita masukkan untuk jenis pendidikan, maka nanti akan muncul nih jabatan. Nah, ketika teman-teman memilih jabatan, di sini nanti pastikan teman-teman memilih jabatan yang sesuai dengan nomenklatur yang ada. Nah, di sini seperti yang telah disampaikan oleh BKN sebelumnya, bahwa untuk pengadaan CPNS maupun juga P3K, di sini ada jabatan fungsional, kemudian ada juga jabatan pelaksana. Dan jabatan pelaksana ini sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 173, ini adalah ada yaitu pengadministrasi perkantoran, kemudian penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, kemudian pengelola umum operasional, kemudian pengelola Trantibum, kemudian peranata Trantibum. Nah, ini nanti ada di instansi pemerintah, ini yang ada di instansi pemerintah daerah ya. Nah, ini jadi nanti yang kita pilih itu adalah jabatan untuk pelaksana, itu adalah yang seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini menjadi seorang penjaga sekolah, ingin mencari formasi yang penjaga sekolah, otomatis di sini nanti nggak akan ada ya. Mencari jabatan untuk pengemudi itu pun juga nggak ada. Nah, ini. Dan selanjutnya kalau misalkan kita sesuaikan untuk yang di administrasi sekolah ya. Nah, kalau misalkan di administrasi sekolah di sini sudah ditetapkan nih jabatan ASN P3K teknis di sekolah itu adalah ini, yaitu nomenklaturnya nanti pengadministrasi perkantoran. Ini teman-teman yang memiliki ijazah SMK ataupun juga sederajat. Kemudian peranata layanan operasional, ini ijazah S1 D4 ini ya. Ini dengan bidang yang relevan dengan tugasnya ini. Kemudian pengelola layanan operasional ini adalah ijazahnya D3. Kemudian operator layanan operasional ini adalah ijazahnya SLTA atau sederajat. Nah, bagi teman-teman yang memiliki ijazahnya itu hanya SD atau mungkin juga SMP sederajat, kalian nanti memilih formasinya itu adalah pengelola umum operasional. Nah, ini ya, nanti yang dipilih ini jangan sampai keliru teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk di tahun ini nanti P3K itu yang bisa mendaftar sampai selesai itu rencananya akan diangkat semua ya. Yang lulus diangkat P3K, yang nggak lulus ini diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, dikecualikan yaitu yang teman-teman masuk dalam ketenagaan yang dapat dialihdayakan atau outsourcing, misalkan kebersihan, kemudian pengamanan maupun juga transportasi. Nah, supaya teman-teman yang masuk dalam kategori kebersihan, pengamanan dan juga transportasi bisa diangkat ketika pendaftaran dibuka, maka silakan teman-teman nanti memilih formasi yang ada pada nomenklatur sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024 ini ya. Dan mulai sekarang tentunya teman-teman sudah bisa melihat yaitu di masing-masing instansi sudah dibagikan yaitu Kepmenpan RB nomor 329 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan P3K di lingkungan instansi pemerintah. Sebagai contohnya di sini adalah di salah satu daerah ya. Ini misalkan formasinya nanti akan seperti ini yang bisa teman-teman lamar ya. Misalkan kalian punya ijazah S1 yang di bidang ini. Nah, ini nanti pilih formasinya pengelola pengadaan barang atau jasa ahli pertama. Ini penempatannya adalah di sini ya. Kemudian teman-teman yang punya ijazah SMP paket B dan sederajat ya, ini masuk di sini pengelola umum operasional. Nah, ini nanti penempatannya ini adalah di subbagian tata usaha misalkan. Nah, kemudian juga di sini untuk ijazah SMA SMK ini bisa mendaftar di penguji kendaraan bermotor. Kemudian penyuluh pertanian ahli dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada juga yaitu misalkan untuk ijazah SMA sederajat ya. Nah, ini adalah pengadministrasi perkantoran. Nanti penempatannya adalah di sini. Kemudian di sini pengadministrasi perkantoran juga. Ini penempatannya adalah di SD negeri. Nah, ini penempatannya nanti kalau misalkan tenaga administrasi sekolah ini otomatis ditempatkan di sekolah-sekolah ya. Pengadministrasi perkantoran ini adalah nanti ijazahnya adalah SLTA sederajat, bisa juga untuk paket C. Nanti penempatannya ada sekolah. Jadi kalian nanti pilihnya itulah yang seperti ini ya untuk teman-teman dalam kategori ini. Dan selanjutnya untuk langkah keempat, teman-teman nanti harus lulus seleksi administrasi ya.
Seperti yang kita ketahui bahwa pada seleksi pengadaan P3K ini sesuai dengan Permen PNRB nomor 6 tahun 2024 bahwa pengadaan P3K itu terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama ini adalah seleksi administrasi, tahapan kedua adalah seleksi kompetensi. Kalau misalkan teman-teman nanti di seleksi administrasi ini kalian lulus, maka kalian nanti berhak untuk ikut seleksi kompetensi. Tapi kalau misalkan teman-teman di seleksi administrasi ini nanti tidak lulus, ya otomatis nggak bisa untuk ikut seleksi kompetensi. Jadi di seleksi administrasi itu nanti akan dilakukan pencocokan data dengan data kependudukan dan juga pencocokan data dan juga berkas yang diupload dengan jabatan yang dilamar nantinya. Nah, pastikan teman-teman lulus seleksi administrasi supaya bisa ikut seleksi kompetensi teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, yaitu teman-teman nanti pastikan harus ikut seleksi kompetensinya ya. Nah, setelah seleksi administrasi tadi kan ikut seleksi kompetensi itu. Pastikan teman-teman di sini nanti mengikuti seleksi kompetensinya dan pastikan dapat nilai. Meskipun teman-teman nanti tidak lulus itu tidak apa-apa. Jadi tahapan pertama seleksinya adalah seleksi administrasi, setelah itu nanti lanjut ke seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi di sini nanti ada yang diujikan kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Nah, untuk teknis ini berkaitan dengan spesifik tentang bidang jabatan yang dilamar ya. Nah, ini manajerial, ini sosial, kultural, kemudian wawancara. Nah, selanjutnya mengapa demikian? Dikarenakan di sini adalah nanti untuk pengadaan P3K ini kan 100% kuotanya itu diberikan untuk tenaga honorer ya. Nah, di sini nanti semuanya itu harus mengerjakan soal dengan menggunakan komputer atau CAT untuk P3K ini. Kemudian untuk kelulusannya ini nggak ada passing grade. Namun kelulusannya itu berdasarkan dari peringkat terbaik ya, didahulukan berdasarkan dari formasi yang ada teman-teman. Dan selanjutnya kalau misalkan kita lihat di sini nanti untuk kelulusan berdasarkan dari peringkat terbaik, itulah peringkat yang pertama itu berdasarkan urutan penempatan. Jadi yang pertama didahulukan XTHK 2, kemudian setelah itu nanti dilanjutkan ke non ASN terdaftar di database BKN. Kalau misalkan non ASN terdaftar di database BKN sudah dituntaskan, maka nanti bagian tenaga non ASN yang bekerja aktif di instansi pemerintah ini nanti yang akan dilanjutkan untuk diangkat ataupun juga ditempatkan ya. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan di sini mengapa kita itu harus ikut seleksi semuanya dan harus dapat nilai. Jadi meskipun kita nggak lulus, ini nanti insya Allah kita akan tetap diangkat ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini bahwa pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi atau dapat dikatakan kasarannya nggak lulus itu ya, ini dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi strategi apa yang saat ini kita bisa lakukan? Ya, pertama-tama teman-teman mencermati informasi yang dapat dipantau dari website instansi masing-masing dan juga dari BKN ya. Nanti untuk jadwal pendaftaran dibuka, jangan sampai lupa untuk melakukan pendaftaran sampai akhir resume, harus ikut seleksi, pastikan seluruhnya ini bisa lulus seleksi administrasi. Dan mulai sekarang bisa juga nih, kalau misalkan di sini kan kita kelulusannya berdasarkan dari nilai terbaik ya, meskipun nggak ada passing grade nih nggak ada salahnya kalau misalkan kita belajar sejak sekarang. Nah, untuk rekomendasi bimbel online yang mungkin harganya cukup murah ya, ini bisa diakses untuk bahan belajar di sini. Silakan teman-teman simak tutorialnya yang ada di deskripsi video ini. Nah, kira-kira demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.